Perkenalkan, nama saya Destika Safara. Saya NRP 028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai feed trade dari RTI yang telah saya lakukan selama 8 hari ini. Jadi saya melakukan trading ini dimulai tanggal 29 November ketika saya membuat akun. Kemudian saya melakukan pembelian pertama pada tanggal 29 November juga, dan tanggal selesainya yaitu tanggal Sabtu 7 November. Nah, ini bisa dilihat hasil transaksi jual beli yang telah saya lakukan. Dari yang telah saya lakukan selama 8 hari, saya membeli sebanyak 6 saham, yaitu dari Indofood, Mayora, Adro, Telkom, Bayan Research, dan Astra Indonesia. Dari hasil tersebut, dari Indofood saja saya mendapatkan capital gain-nya sebanyak 160.000 dengan persentasenya 5,32%. Kemudian untuk Mayora ada di angka minus 42.000 dan persentasenya minus 1,09%. Dan di Adro pada saat itu saya juga mendapatkan minus di angka 100.000 di persentase min 2,13%. Dan di Telkom saya mendapatkan profit sebesar 25.000 dengan persentasenya 1,85%. Dan di Bayan saya mendapatkan profitnya sebesar 187,200 dengan persentasenya 0,39%. Kemudian di Astra Indonesia saya mendapatkan capital gain-nya sebesar 75.000 dengan persentasenya 0,59. Jadi total capital gain yang saya dapatkan pada saat itu adalah 508.000 dengan persentase profitnya adalah 0,51%. Nah, saldo awal saya sejumlah 100 juta dengan saldo akhir saya adalah 100.508.000. Nah, dapat diketahui berdasarkan tabel di atas, saya itu mendapatkan keuntungan dari Indofood, Telkom, Bayan, dan Astra Indonesia. Nah, keuntungan paling besar itu saya dapatkan dari perusahaan Bayan, sementara kerugian yang saat itu saya dapatkan adalah dari perusahaan Mayora sebesar min 1,9%. Dan perusahaan Adro sebesar min 2,13% yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Dalam menganalisis tersebut, saya menggunakan metode analisis keputusan, yaitu metode ini metode analisis saham yang merujuk pada berbagai pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai saham atau investasi di pasar saham. Nah, dengan memiliki rencana investasi atau trading yang ketika saya menganalisis PT Bayan Research Tbk ini, grafik harga saham Bayan Research ini menunjukkan volatilitas tinggi dengan pergerakan di sekitar level support dan resistance banyak 19.600 sampai 19.800. Nah, ini mencerminkan konsolidasi. Volume perdagangan aktif terutama saat fluktuasi besar mengindikasikan minat pasar yang kuat. Indikator moving average menunjukkan potensi perubahan tren, sementara RSI berada di area netral, mencerminkan keseimbangan tekanan beli dan jual. Secara keseluruhan, saham Bayan menunjukkan peluang menarik untuk analisis selanjutan. Nah, untuk PT Indofood Sukses Makmur ini, grafik harga saham Indofood ini menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan fluktuasi signifikan dan level support resistennya di sekitar 7.700 sampai 7.800. Volume perdagangan aktif ini mencerminkan minat investor yang tinggi. Nah, persilangan moving average ini mengindikasikan potensi perubahan tren, sementara RSI menunjukkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual. Secara keseluruhan, saham Indofood ini menunjukkan volatilitas yang tinggi dan peluang analisis lebih lanjut mengenai tren dan pergerakan harga. Nah, untuk PT Astra Indonesia Internasional ini, grafik harga saham Astra ini menunjukkan volatilitas dengan rentang harga lebar dan pergerakan di sekitar support resistance di angka 5.050 sampai 5.150. Nah, volume perdagangan tinggi mencerminkan aktivitas pasar yang aktif. Moving average ini menunjukkan sinyal perubahan tren, sementara RSI berada di area netral.
Nah, untuk PT Telkom Indonesia Tbk ini, grafik harga saham Telkom ini menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan fluktuasi signifikan. Support utama berada di angka 2.760 dan resistensinya di sekitaran angka 2.840 sampai 2.850. Nah, pola candlestick ini mengidentikan potensi perubahan tren dengan volume perdagangan yang fluktuatif. Tren jangka pendek menunjukkan pola bersih namun level support. Nah, untuk sentimen pasar dari 4 saham yang sudah saya analisis ini, analisis sentimen ini adalah cara untuk memahami bagaimana pandangan dan emosi kolektif pelaku pasar mempengaruhi pergerakan harga suatu aset. Sentimen ini mencerminkan optimis yang seringkali didengar oleh berita. Sentimen ini juga digunakan untuk mengukur tingkat optimisme atau pesimisme di pasar. Dalam analisis ini, saya dapat memahami dinamika pasar di luar analisis teknikal dan fundamental sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat terhadap saham yang penulis beli karena memiliki sentimen yang bagus, yakni Bian dan Adro. Nah, ini adalah evaluasi kinerja yang setelah saya lakukan. Jadi melalui simulasi transaksi selama 8 hari ini, didapatkan hasil capital gain-nya sebesar 508.000 dari simulasi transaksi selama 8 hari yang setara dengan persentase profit sebesar 0,51%. Sementara itu, indeks harga saham gabungan atau IHSG-nya dalam periode yang sama hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,13%. Jika dibandingkan dengan ekspektasi return investor di Indonesia yang berada di sekitaran 12-14% per tahunnya dan sekitar 1% per bulan, maka performa transaksi saham yang dilakukan saya selama 8 hari tergolong lebih rendah dari ekspektasi return bulanan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keuntungan performa tersebut masih belum optimal jika dibandingkan dengan standar return yang diinginkan oleh investor. Nah, untuk evaluasi pengambilan keputusan, yang pertama adalah evaluasi strategi investasi di V-Trade ini meliputi yang pertama adalah analisis komprehensif di mana menggabungkan analisis fundamental, teknikal, dan sentimen pasar untuk keputusan yang lebih akurat. Yang kedua adalah manajemen resiko di mana bisa menerapkan stop loss, diversifikasi, dan pembatasan kerugian per transaksi untuk melindungi modal. Dan yang ketiga adalah fokus transaksi, yaitu mengalokasikan waktu untuk analisis dan menghindari keputusan yang impulsif. Dan yang keempat adalah seleksi saham di mana memilih saham berdasarkan ROE, trend bullish, dan sentimen pasar. Dan yang terakhir adalah target dan batasan, yaitu menetapkan target, keuntungan realistis, dan batasan untuk menghindari kerugian yang besar. Kemudian untuk evaluasi strateginya, yang pertama adalah transaksi rasional, di mana dapat mengendalikan emosi dengan keputusan yang objektif, menggunakan checklist dan menghindari revenge trading. Dan yang kedua adalah manajemen waktu, di mana mengalokasikan waktu untuk analisis saham secara konsisten dan menggunakan alat monitoring untuk keputusan yang lebih tepat. Dan ketiga adalah pengolahan informasi, di mana kita harus validasi informasi dari berbagai sumber dan menggunakan analisis komprehensif untuk keputusan yang lebih terinformasi. Kemudian ada kriteria objektif, di mana kita dapat menilai saham berdasarkan kriteria fundamental, teknikal, dan sentimen untuk mengurangi resiko yang akan terjadi. Dan manajemen resiko yaitu membatasi resiko per transaksi, melakukan diversifikasi, dan menetapkan stop loss target profitnya. Dan yang terakhir adalah proses yang sistematis, yaitu mengikuti proses yang terstruktur dalam pengambilan keputusan termasuk dokumentasi dan evaluasi berkala. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih.